Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di mata kuliah Entrepreneurial Strategies in Educational Organization. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan di semester 2 pada program studi S2 Magister Manajemen, khususnya bagi Bapak Ibu yang memilih peminatan Entrepreneurial Management for Education atau EME. Video ini adalah video overview atau gambaran singkat dari keseluruhan mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan diampu oleh 3 orang dosen. Yang pertama, saya sendiri, Profesor Dr. Jimmy Elia Kurniawan. Saya selain menjadi dosen, saya juga head di bidang Human Capital Management di Universitas Ciputra. Kemudian ada Bapak Dr. Dwi Sunu Widyo Februanto, SPD MID PhD. Beliau adalah spesialis di bidang pendidikan di Universitas Ciputra. Lalu ada Bapak Dr. Beni Irawan, SPD MPD. Beliau adalah head dari Teaching and Learning Innovation Center Universitas Ciputra. Nah, Bapak Ibu, ini adalah roadmap dari mata kuliah ini. Learning outcome dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang strategi pengembangan organisasi pendidikan yang entrepreneurial. Nah, di roadmap Bapak Ibu bisa lihat, terbagi dalam 4 modul, di mana modul pertama tentang mengembangkan strategi budaya entrepreneurial, yaitu untuk perkuliahan di minggu pertama sampai keempat. Kemudian untuk modul yang kedua, yaitu mengembangkan strategi SDM entrepreneurial, adalah untuk perkuliahan minggu ke-5 sampai 8. Dan modul yang ketiga adalah mengembangkan strategi manajemen kurikulum entrepreneurial untuk perkuliahan minggu ke-9 sampai 12. Dan terakhir, modul keempat, mengembangkan strategi pembelajaran berbasis digital untuk perkuliahan minggu ke-13 sampai 16. Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri di roadmap yang sudah ada di e-learn, apa yang menjadi output, key indicators, supporting key concept, dan key learning activities dari setiap modulnya. Baik, sekarang kita akan jelaskan apa isi perkuliahan setiap minggu dari masing-masing modul. Dimulai dari modul yang pertama, yaitu mengembangkan strategi budaya entrepreneurial. Pada minggu pertama, kita akan mengidentifikasi dulu budaya organisasi, yang nanti kami harapkan bisa Bapak Ibu identifikasi juga di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di minggu kedua adalah strategi budaya entrepreneurial. Minggu ketiga adalah validasi strategi budaya entrepreneurial. Dan minggu keempat nanti Bapak Ibu diminta mempresentasikan rancangan strategi budaya yang entrepreneurial. Nah, itu juga nanti menjadi AFL 1 atau penugasan pertama dari perkuliahan ini, di mana Bapak Ibu diminta membuat rancangan strategi budaya entrepreneurial. Nah, untuk modul 2, dengan tema mengembangkan strategi entrepreneurial human capital management, nanti pada minggu pertama, Bapak Ibu akan mendiskusikan tentang bagaimana mengidentifikasi kompetensi human capital di organisasi edukasi. Kemudian di minggu ke-6 nanti kita akan mendiskusikan tentang strategi pengembangan entrepreneurial human capital. Minggu ke-7 adalah validasi strategi pengembangan entrepreneurial human capital. Dan di minggu ke-8 Bapak Ibu kembali diminta untuk mempresentasikan rancangan strategi entrepreneurial human capital. Sekaligus ini nanti menjadi AFL 2 atau penugasan kedua dari modul ini. Dan pada modul 3 kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan strategi manajemen kurikulum entrepreneurial. Pada minggu ke-9 kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi manajemen kurikulum entrepreneurial. Pada minggu ke-10 kita akan
mendiskusikan strategi manajemen kurikulum entrepreneurial. Lalu di minggu ke-11, kita akan membahas tentang validasi strategi manajemen kurikulum entrepreneurial. Dan di minggu ke-12, Bapak Ibu kembali diminta mempresentasikan rancangan manajemen kurikulum entrepreneurial. Sekaligus itu menjadi tugas atau AFL yang ketiga. Dan akhirnya kita sampai pada modul yang terakhir, yaitu modul keempat, di mana kita akan membahas tentang mengembangkan strategi belajar berbasis digital. Pada minggu ke-13, kita akan belajar mengidentifikasi strategi belajar berbasis digital. Minggu ke-14, kita akan mendiskusikan tentang strategi belajar berbasis digital. Minggu ke-15, kita akan membahas tentang validasi strategi belajar berbasis digital. Dan di minggu ke-16, Bapak Ibu kembali diminta mempresentasikan rancangan strategi belajar berbasis digital yang sekaligus akan menjadi tugas akhir atau ALP dari mata kuliah ini. Demikian overview atau gambaran singkat dari mata kuliah ini. Untuk hal-hal yang lebih spesifik seperti materi, instruksi penugasan, rubrik penilaian, bobot penilaian, dapat Bapak Ibu lihat di e-learn. Semoga overview singkat ini memberi gambaran tentang apa saja yang akan Bapak Ibu pelajari pada mata kuliah ini. Saya, Profesor Dr. Jimmy Ilya Kurniawan, bersama tim, berharap Bapak Ibu dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Terima kasih, salam entrepreneur.